Techliners, selamat datang di Techline Podcast, Teknologi Alignment Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners yang sudah gabung di sini dijamin akan mendapatkan informasi terkini, terupdate seputar teknologi, bisnis dan juga tentunya thought leadership. Nah, seperti di sesi podcast kali ini, kita akan membahas terkait dengan update regulasi terbaru terkait data. Ini kalau ngomongin data, rasanya semangat ya, karena kita tahu tentunya semua serba data. Data it's a new oil, di mana artinya data lebih mahal nih dari minyak. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas terkait dengan regulasi terbaru terkait data, yaitu perlindungan data pribadi pelanggan ya, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana organisasi atau pembisnis nih wajib mesti melindungi data pribadi pelanggannya. Tentu kita nggak mau ya berhadapan dengan undang-undang ini, jadi tentunya harus sedia payung sebelum hujan. Payungnya harus seperti apa nih? Bagaimana teknologinya? Kita akan bahas di sesi podcast kali ini. Nah, sekarang di sini udah hadir dua pembicara IT spesialis yang akan kita ajak ngobrol bareng-bareng di sesi podcast kali ini. Kita kenalan dulu, di sini sudah ada Pak Ignatius Oki dari Multipolar Technology dan tentunya ada Pak Indra Permana, bukan Lesmana ya Pak? Dari IBM Security. Gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat. Welcome Pak Indra ke rumah Techline listener. Ya, thank you. Oke. Nah, ini kita kenalan dulu ya, karena kan kalau orang Indonesia nggak kenal nggak sayang. Tapi kalau sayang repot sih Pak. Ya udah ya, biar seru ya. Nggak kenal maka nggak seru. Jadi kita kenalan dulu. Di sini udah ada Pak Ignatius Oki, tentunya selaku solution provider dari Multipolar Technology. Tadi saya udah sempat stalking Pak, LinkedIn-nya nggak apa-apa ya Pak? Berarti bisa jadi sayang berarti. Waduh, bahaya. Nggak apa-apa deh Pak. Ya gini Pak, di LinkedIn tadi saya udah lihat 12 tahun ya Pak ya, udah di bidang IT, udah berkecimpung di sini. Baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Wow, baru 12 tahun. Berarti nanti nambah lagi ya Pak ya? Masih terbilang muda hitungannya. Oh, masih terbilang muda di situ. Iya sih, muda sih ya, muda. Nah, ini udah 12 tahun berkecimpung di dunia IT. Udah pasti mengalami berbagai hal ya, udah pakar di dalamnya. Apalagi kalau dilihat LinkedIn-nya, deskripsinya udah siap under pressure nih. Berarti sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak ya. Siap ya Pak? Pressure atau tidak itu tergantung situasi. Nah, nanti kita bahas situasinya ya. Oke, dan tentunya di sini udah ada Pak Indra ya, selaku partner Technical Specialist. Oke, dari IBM Security. Ini sesuai namanya, jabatannya ya spesial. Orangnya spesial juga karena juga sama track recordnya udah panjang. Saya lihat di LinkedIn ya, udah kemana-mana, ke media TV, brand-brand IT ternama. Jadi ini tepat banget nih kita kupas, kita ulas semuanya bersama dengan dua pembicara ini. Nah, langsung saja nih Pak, kita akan bahas terkait dengan informasi terkini terkait dengan update regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan perlindungan data pribadi pelanggan. Ini apa sih Pak? Isi, kalau kita bahas semuanya kayaknya bisa sampai besok. Isi dan pentingnya dari undang-undang ini seperti apa? Ya, secara singkatnya itu merupakan satu undang-undang yang akhirnya kita punya, yaitu Undang-Undang Data Privasi. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita sudah pernah dengar di Eropa itu ada Undang-Undang GDPR. Jadi di global gitu, di setiap country itu juga memiliki undang-undangnya masing-masing. Dan di Oktober 2022 akhirnya kita memiliki undang-undang kita sendiri di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Oke, dan kalau saya sih tadi sempat lihat ya Pak, bahkan sekarang di dalam undang-undang data itu tuh udah jadi hak asasi manusia, makanya dibuat undang-undang ini ya Pak ya. Iya, jadi kalau misalnya ditarik ke belakang pun juga untuk kita bisa sampai ke Undang-Undang Dasar 45 juga gitu tentang hak asasi itu gitu. Jadi sudah lama sekali gitu sebenarnya privasi itu ada diatur di Indonesia. Jadi memang kalau misalnya ada 3 hal penting dulu ya, harta, tahta, cinta, sekarang nambah data. Oh iya, betul juga. Yeah. Nah, saya sekarang mau ke Multipolar Technology Pak Oki terkait dengan undang-undang ini. Lalu gimana nih Pak, peran, langkah yang harus diambil perusahaan ke depannya dalam menjaga data pribadi pelanggan sesuai dengan undang-undang ini? Oke, kalau kita lihat dari sisi perusahaan ya, atau organisasi yang merespon undang-undang yang baru banget, yang masih hangat-hangatnya ini, yang pasti mereka harus mereview ulang data-data mereka itu kondisinya seperti apa. Apakah mereka perlu meningkatkan keamanannya, atau mereka harus mendeklarasikan bahwa data-data yang mereka simpan itu sudah terprivasikan,
supaya kita juga sebagai pelanggan dari perusahaan tersebut yakin bahwa data kita dilindungi. Sebagaimana tadi disebutkan ada hak asasi kita ya, sebagai pelanggan itu data itu harus dilindungin, dan perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan kalau suatu saat amit-amit data kita ternyata bocor. Jadi perusahaan itu harus bertanggung jawab pada negara, bertanggung jawab pada pelanggannya juga terhadap data-data yang mereka simpan, data-data kita. Tentu kita juga tidak mau data kita tuh bocor dan disalahgunakan lah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Kalau data pelanggan bocor, apalagi kita tahu di Indonesia ini data bocor udah seperti reguler ya Pak ya. Kasusnya banyak, bahkan ada yang baru-baru lagi hangat-hangatnya. Ini boleh didetailkan nggak sih impactnya kalau data bocor itu seperti apa, dan bagaimana tanggung jawab perusahaan akan itu? Betul, jadi kalau misalnya data bocor itu impactnya tidak hanya dari sisi perbaikan teknisnya aja gitu. Yang paling fatal itu adalah brand reputation. Karena dengan brand reputation, sebuah brand itu kita biasanya bangun dalam waktu yang cukup lama gitu. Tapi dengan misalnya kasus di media, nama baik kita tercoreng gitu ya, jadi otomatis mereka langsung pindah ke kompetitor, jangan sampai gitu. Nah, tanggung jawabnya apa sih di dalam undang-undang tersebut gitu. Jadi organisasi itu disebutnya sebagai data processor ataupun juga controller, istilah teknisnya. Jadi mereka dalam waktu 3x24 jam harus melaporkan ke lembaga yang nanti akan ditunjuk oleh pemerintah untuk misalnya melaporkan bahwa ada indikasi data breach, dan di situ harus disertai dengan investigasi kira-kira jalur masuknya itu seperti apa sih, kerugian atau data yang terimpact itu ada seberapa banyak gitu. Jadi ada beberapa role dan responsibility yang harus dilakukan oleh korporasi. Oke, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 2022 tadi ya Pak ya. Sanksinya ada Pak? Sanksinya tentu aja ada gitu. Jadi undang-undang itu tentang ya reward ataupun juga punishment, dan di sini ditekankan dari sisi punishment ya. Jadi pertama itu dari administrative fine. Jadi mereka harus membayarkan sebanyak 2% dari annual revenue mereka. Jadi banyak sekali gitu. Nah, terus kemudian layanan yang diberikan pun mereka harus disuspend sementara waktu gitu ya, sampai investigasi berikutnya itu dilakukan. Nah, terus juga ada beberapa data, itu juga data yang bocor itu kita harus langsung bisa inventarisasikan gitu. Jadi kita bisa berikan, oh ini ada list data yang bocor ini aja gitu, dan mereka harus langsung hapus di tempat mereka, seperti itu. Nah Pak Oki, berdasarkan pengalaman case-case yang mungkin dihadapi multipolar teknologi, memang sebenarnya seharusnya seperti apa nih sistem keamanan dalam menjaga data pribadi pelanggan? Oke, dalam menjaga data pelanggan, pertama yang kita perlu bagikan adalah user sendiri atau pemilik data itu, atau kitanya sebagai pengguna itu harus sadar dulu bahwa data kita disimpan oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga atau yang kita bilang perusahaan, organisasi dan sebagainya ini punya kewajiban yang pertama itu harus menjaga datanya dari 3 pilar utama yang kami rangkum. Dari situ kita bisa lihat bahwa yang pertama itu adalah threat management, yang kedua ada masalah datanya, yang ketiga identity. Kenapa dibagi menjadi 3? Ancaman ini kita bisa bagi menjadi data itu, data yang kita lindungin. Identity adalah permasalahannya siapa yang mengakses data pribadi kita, apakah kita sendiri ataupun orang lain. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus bisa melacak siapa yang mengakses atau mengolah data kita atau data customer-nya, baik itu secara real time maupun yang sudah lalu-lalu. Oke, nah sekarang saya ke IBM nih. Dari Pak Indra, solusi dari IBM ada nggak Pak yang seperti ini? Menghadapi modern threat, teknologinya seperti apa Pak? Iya, jadi dalam kaitannya dengan modern threats, jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan yang disampaikan oleh Pak Oki sebelumnya, tentang 3 pilar gitu. Jadi kita lebih berbicara tentang threat management, yang mana IBM sendiri memiliki flagship product yang kita sebutnya sebagai IBM Security QRadar Suite, di mana di dalamnya itu memiliki end-to-end capability dari threat management, meliputi CM, EDR, SOAR, XDR, dan lain-lain. Berarti kan produk-produknya banyak nih Pak. Kita bicara tadi di awal, sedia payung sebelum hujan, mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau udah terjangkit, nah kalau sudah terkena modern threats, bagaimana nih Pak? Apa yang harus dilakukan? Ada solusi
apa yang lebih tepat? Mungkin Pak Oki? Oke, untuk solusi yang lebih tepat ketika kita sudah terjangkit atau sebuah perusahaan sudah terjangkit di organisasi, saya bisa analogikan sebagai analogi dokter lah ya, dokter umum kalau kita bicara penyakit. Jadi rekomendasi yang paling umum itu pasti orang yang sakit atau perusahaan yang terjangkit ini harus ke dokter umum untuk menentukan infeksi ini dari cyber threat ini tuh baru masuk, dari kemarin masuk atau malah dari tahun lalu masuk, dan menentukan juga stadium berapa dia sudah terjangkitnya. Nah, level apanya ini di dunia cyber security tentu kita tahu semua, kita mengacu kepada MITRE ATT&CK yang ada di dunia yang kita sebut sebagai teknik dan taktik yang dipakai untuk menentukan cyber security ini di level apa. Dan salah satu solusi IBM yang sangat-sangat menerapkan pedoman ini adalah IBM QRadar XDR, yang mana IBM QRadar XDR ini diharapkan dengan pedoman MITRE ATT&CK ini kita bisa nentuin nih infeksi ini tuh sudah sampai di level apa, dan kita sudah berada di level apakah kita baru collection, baru kita mengidentifikasi saja, atau kita sudah sampai ke harus merespon dari infeksi ini dengan menggunakan IBM SOAR. Iya, jadi kalau misalnya menambahkan juga yang informasi yang disampaikan oleh Pak Oki, jadi tidak sebatas itu. Jadi kalau misalnya kita punya SIEM, kita punya SOAR, terus kemudian bagaimana kita bisa melakukan respon dengan lebih cepat. Jadi kita dilengkapi dengan capability dari IBM Watson juga. Jadi di situ kita bisa melakukan triage ataupun kita bisa langsung menemukan insiden itu dengan lebih cepat gitu dalam kegiatan misalnya investigasi ataupun juga forensik. Jadi harapannya dengan kecepatan untuk menangani satu insiden gitu. Jadi kerugian yang dihadapi oleh satu organisasi itu semakin kecil gitu. Dan juga kita juga ada capability tambahan threat intelligence yang selalu diperkaya oleh tim IBM yang secara khusus menangani kegiatan untuk penanganan cyber security incident secara global. Jadi ada banyak sekali event yang kita selalu analisa gitu, dan kita selalu lengkapi kapabilitas tersebut pada IBM Security QRadar. Ya betul. Jadi dari analogi tadi, bayangkan semua dokter seluruh dunia menangani penyakit yang sama secara bersamaan. Keren ya. Nah ini jadi kalau disimpulkan, disederhanakan, XDR ini seperti apa Pak? Bagaimana? Oke, kalau kita sederhanakan solusi IBM QRadar XDR ini adalah suatu kesatuan sistem atau ekosistem dari perangkat cyber security, perlindungan cyber security yang bisa dikatakan menjawab hampir seluruh pilar yang ada di framework cyber security yang diakui dunia baik oleh NIST. Baik itu dari deteksi sampai ke responnya nanti. Kalau saya contohkan, kalau kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat kalau rumah mewah itu punya CCTV baik di luar maupun di dalam. Yang di luar itu tentu akan memantau segala penjuru dari rumah tersebut, atau dalam hal ini data yang kita lindungin, data pribadi yang kita lindungin. CCTV itu akan memantau siapa yang memiliki akses atau hak untuk mengakses data tersebut, atau dalam hal ini rumah kita ataupun yang tidak. Jadi kita bisa menentukan apakah suatu insiden cyber security ini itu merupakan false positif, ternyata itu adalah sesuatu yang memang kita tahu dan kita perbolehkan untuk masuk, baik itu dari penggunanya maupun dari regulator nantinya. Dan juga untuk kita menentukan dari XDR, apakah kejadian ini adalah false negatif, itu memang sesuatu yang dilarang atau yang tidak berkenan. Oke. Jadi XDR ini seperti CCTV bagian luar rumah. Dan dia memantau seluruh penjuru dari data yang dilindunginya. Jadi dia akan menjawab hampir seluruh pilarnya. Ya, mungkin saya tambahkan juga dari Pak Oki. Kalau tadi disinggung dengan analogi CCTV di luar dan CCTV di dalam, dan QRadar XDR bisa menjawab sebagai solusi dari CCTV yang di luar. Bagaimana dengan yang di dalam? IBM juga memiliki solusinya. Kita sebutnya sebagai IBM Security Guardium, yang mana produk tersebut juga bisa kita integrasikan dengan solusi dari QRadar XDR. Jadi secara monitoring gitu ya, kita cukup lengkap end to end. Dari sisi data kita bisa analisa menggunakan Guardium, dan kemudian dari sisi transaksi infrastruktur aplikasi pun juga bisa termonitor dengan baik oleh komponen dari QRadar XDR. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini seru nih. Jadi
kita udah bahas ya solusinya dari luar, ternyata masih ada lagi. Jadi bahasnya dari luar akan lebih dalam. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas di sesi podcast berikutnya. Kita akhiri dulu Pak Oki, Pak Indra, terima kasih. Pembahasannya seru banget, luar biasa tentunya ya. Walaupun singkat, tapi tentunya ini menjadi insight baru buat kita. Dan mungkin techliners nih ya, di rumah ini ada pertanyaan, ada hal-hal case-case yang dihadapi atau ada sesuatu nih yang ingin dikonsultasikan. Ini bisa banget tentunya untuk menghubungi Multipolar Technology melalui email ataupun kontak yang tertera di deskripsi. Nah, untuk teman-teman di sini techliners yang suka dengan pembahasan kita hari ini, jangan lupa kasih jempolnya, likes tentunya ya untuk postingan YouTube kita hari ini. Dan mungkin ada ide-ide yang ingin, aduh kayaknya harus bahas tentang ini deh, cukup diketik aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terupdate seputar teknologi. Akhir kata, stay produktif, stay happy, stay healthy, dan tentunya salam teknologi. Yeah.